Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya Dia Ulhaq Lubis, yang kedua ada Sabrina Putri Hamada, yang ketiga ada Lulu Malabonita. Kami dari kelompok 8 ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran PAI dengan metode observasi kooperatif learning. Ya Habibi ya Muhammad. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yathrib. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yathrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani, wahai Rasul? Ya, aku ingin engkau menemaniku hijrah ke Yathrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah, sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yathrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Aku akan membayar senilai 1 ekor unta. Hijrah dari Mekah ke Yathrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yathrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu hal lagi, malam nanti tidurlah di ranjangku. Pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira bahwa orang yang di dalam selimut itu adalah aku. Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Sementara itu, di markas kaum musyrikin, Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih. Muhammad pernah mengklaim, jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun non-Arab. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga bagi kalian. Namun, jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya, Muhammad akan membunuh kalian. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan disiksa oleh api yang membakar tubuh kalian. Perkataan yang tidak masuk akal. Pada malam hari itu, para pemuda pilihan dari kabilah-kabilah Quraisy berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Mereka semua bersenjata dan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembesar kaum Quraisy. Sementara itu, di kediaman Rasulullah, beliau telah berencana keluar dari rumahnya di awal malam, lalu menuju rumah Abu Bakar, baru kemudian meninggalkan kota Mekah. Namun Rasulullah hanya manusia biasa yang tidak dapat menentukan takdirnya. Ketika beliau hendak bersiap-siap keluar, terdengar suara desas-desus dari luar rumah. Ternyata para pemuda pilihan kaum musyrikin telah mengepung di sekitar rumahnya. Mereka datang lebih awal dari perkiraan beliau.
Para pemuda Quraisy berpencar di sekitar kediaman Rasulullah untuk mengawasi setiap pergerakan yang terjadi. Malam ini Muhammad akan mati di tangan kita. Jangan sampai dia lolos. Benar, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Rasulullah sempat merasa bimbang untuk memutuskan akan keluar atau tidak dari rumahnya ketika melihat segerombol kaum musyrikin yang telah berjaga di luar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan beliau untuk tetap keluar dari rumahnya. Lalu turun ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaburkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Warna langit mulai berubah, pertanda waktu subuh sebentar lagi tiba. Seorang dari kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Apa yang sedang kalian tunggu? Hah? Sudah pagi? Bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Hah, apa ini di kepalaku? Tanah! Pasti Muhammad yang menaburkan tanah di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Ayo kita periksa rumahnya sekarang. Para pemuda Quraisy bergegas mengecek ke dalam rumah Nabi Muhammad. Mereka masuk secara paksa ke dalam rumah hingga mendobrak pintu kamar beliau. Lihat di sana, Muhammad sedang tidur di balik selimutnya. Coba aku lihat. Kau, kenapa bisa kau yang tidur di sini? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu di mana Rasulullah. Sial! Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya sebagai jebakan bagi kaum musyrikin. Di situasi yang menegangkan ini, Ali berusaha tenang. Ia telah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sebagian pemuda tampak kesal dan marah melihat kenyataan bahwa Rasulullah telah pergi dari rumahnya tanpa jejak. Para pemuda Quraisy yang lainnya merasa kalah sebelum berperang. Penting dalam misi persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Selama 3 hari, Asma binti Abu Bakar mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar bertugas memata-matai kaum Quraisy. Ada juga Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, yang bertugas memasok persediaan susu kambing dan menghapus jejak Abdullah. Malam ini, bertepatan dengan tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, Rasulullah mendatangi Abu Bakar di kediamannya. Kemudian mereka keluar lewat pintu belakang dan bergegas meninggalkan kota Mekah sebelum ada orang yang melihat. Sesuai rencana, Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung berhijrah, namun singgah di suatu tempat. Baru kemudian menuju Yathrib ketika keadaan telah aman. Tujuannya untuk mengelabuhi kaum musyrikin. Jadi sebenarnya Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke arah selatan menuju Bukit Sur, bukan ke arah utara menuju Yathrib. Jarak perjalanan dari kota Mekah ke Bukit Sur sekitar 8 km. Bukit Sur adalah bukit yang tinggi, jalannya terjal dan sulit didaki karena banyaknya bebatuan. Di puncak Bukit Sur terdapat sebuah gua berbentuk batu berongga seperti perahu karang. Di dalam gua Sur inilah Rasulullah dan Abu Bakar akan bersembunyi dari kejaran kaum musyrikin selama 3 hari. Sesampainya di depan mulut gua, Abu Bakar memperingatkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalam, biarlah aku yang mengalaminya. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam gua dan menemukan ada beberapa lubang. Ia pun menyobek sebagian dari pakaiannya untuk menyumbat lubang tersebut. Ketika tinggal 2 lubang yang tersisa, Abu Bakar lantas menutup dengan kedua kakinya. Dari dalam gua, Abu Bakar memanggil Rasulullah. Wahai Rasul, masuklah. Rasulullah masuk ke dalam gua Sur yang sempit dan merebahkan kepala beliau di pangkuan Abu Bakar, lalu tertidur. Kondisi gua yang hanya muat untuk 2 orang membuat penghuninya tidak leluasa bergerak. Tiba-tiba Abu Bakar merasakan sengatan hewan di kakinya. Namun ia tidak berani membangunkan Rasulullah dan hanya menahan rasa sakitnya. Semua itu dilakukan Abu Bakar atas rasa cinta dan kagum yang teramat besar kepada sosok pemimpin umat Islam sekaligus sahabat terbaiknya. Air mata Abu Bakar membasahi wajah Rasulullah hingga membuat beliau terbangun. Apa yang terjadi wahai sahabatku? Iya Rasul, sepertinya kakiku disengat hewan. Rasulullah terkejut mendengar pengakuan Abu Bakar. Cepat tarik kakimu dari lubang. Itu akan mengganggu Anda jika aku menarik kakiku. Tidak sama sekali wahai sahabatku.
Rasulullah meludah kecil di kaki Abu Bakar yang terkena sengatan hewan. Seketika itu juga, bekas dan rasa sakitnya menghilang. Alhamdulillah, kakiku sudah tidak sakit lagi, wahai Rasul. Baik, di sini saya akan menyimpulkan isi dari materi tersebut. Rasulullah melakukan hijrah dari kota Makkah ke Yastrib adalah untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus agar beliau beserta para sahabat merasa aman dari kejaran para kaum kafir Quraisy yang ingin mengincar beliau. Rasulullah melakukan perintah hijrah ini semata-mata hanya karena perintah dari Allah, dan beliau mengajak seorang sahabat terbaiknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau. Beliau juga memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan peran beliau di tempat tidur agar beliau merasa aman. Hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Yastrib yaitu adalah pertanda permulaan awal berkembangnya agama Islam dan kesetiaan serta kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah, karena pada saat itu Rasulullah mengalami banyak penindasan dari kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Baik, segitu yang bisa dapat saya sampaikan dalam kesimpulan di tugas ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.